Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Didi Rustam yang sudah memberikan arahan serta membuka acara secara resmi. Benar sekali Bapak dan Ibu bahwa Ditjen Dikti telah menyediakan dana sebanyak 500 miliar dalam program kompetisi ini. Harapannya Bapak dan Ibu dapat benar-benar mengikuti acara sosialisasi sampai akhir. Begitu Bapak dan Ibu, kita lanjutkan saja kepada materi yang pertama, yaitu penjelasan mengenai panduan program kompetisi Kampus Merdeka yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Ibu Cici dan Ibu Lilis. Monitor, Ibu, sudah di tempat? Ya, Sudah. Ya, baik. Kepada Ibu Cici dan Ibu Lilis, waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Monggo Bu Cici. Ya, terima kasih Bu Lilis. Izin sharing dulu. Ya, sudah terlihat Bapak dan Ibu sekalian? Sudah nampak ya? Ya, sudah oke. Slideshow. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pada Bapak dan Ibu sekalian. Yang saya hormati pimpinan LL Dikti wilayah 6 dan wilayah 7. Yang saya hormati juga pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, mungkin rektor, wakil rektor, kemudian direktur, wakil direktur, atau ketua dan wakil ketua, serta Bapak Ibu Task Force PKKM di perguruan tinggi. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan panduan untuk program kompetisi Kampus Merdeka atau PKKM. Sebenarnya kami panduan ini sebenarnya sudah kita launching di tanggal 9 November. Kami berharap bahwa Bapak Ibu sudah bisa mengakses atau mendownload panduan yang sudah ada dan sudah sempat dipelajari. Sehingga pada kesempatan ini kita nanti hanya akan bisa mengkonfirmasi aspek-aspek yang masih menjadi pertanyaan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, program Competitive Fund ini atau program kompetisi Kampus Merdeka atau PKKM itu sebenarnya adalah bagian dari strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam melakukan transformasi pendidikan tinggi melalui pencapaian 8 indikator kinerja utama. Yang saya kira tadi sudah disampaikan secara jelas dan rinci oleh Mas Didi. Nah, oleh karena itu saya tidak akan menyampaikan mengulas banyak lagi terkait dengan 8 indikator kinerja utama ini. Yang jelas ini adalah menjadi IKU yang harus yang harus disasar dalam program PKKM pada tahun 2020 ini. Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang sudah disampaikan bahwa pada tahun 2020 ini kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di dalam mendukung transformasi pendidikan tinggi dilakukan dengan berbagai bentuk pendanaan. Salah satunya adalah Competitive Fund atau program kompetisi Kampus Merdeka yang dialokasikan sebesar 500 miliar. Sasaran dari program ini adalah untuk perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta yang tentunya memenuhi kriteria atau ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, sementara selain program 2 yang lainnya, itu juga saya kira yang program insentif berdasarkan capaian IKU, itu khusus untuk PTN, dan di sisi lain nanti Bapak Ibu juga akan ada program, saya kira sudah tersosialisasi juga, program matching fund yang ini dilakukan juga untuk PTN dan PTS. Nah, terkait dengan program PKKM ini, Bapak dan Ibu sekalian, kita mengelompokkan bahwa program ini itu adalah untuk PTN dan PTS yang tujuannya adalah untuk implementasi, sebenarnya fokus utamanya adalah untuk mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, PKKM ini dapat mencakup program studi dan program di tingkat institusi.
Artinya bahwa usulan program itu bisa mencakup program studi dan program di tingkat institusi, atau program studi saja boleh, tetapi tidak boleh hanya program tingkat institusi saja yang diusulkan. Nah, program yang ada di tingkat institusi itu disebut dengan Institutional Support System atau ISS. Ini sesuai dengan kebijakan Kampus Merdeka, harus diutamakan adalah untuk membangun atau mengembangkan sistem pengelolaan Kampus Merdeka. Jadi ISS yang boleh diusulkan adalah diutamakan untuk mengembangkan sistem pengelolaan Kampus Merdeka. Program yang diusulkan di PKKM ini memang secara keseluruhan itu dirancang untuk 3 tahun. Nah, tetapi usulan program itu dilakukan per tahun, usulan programnya per tahun, tetapi rancangan program itu digunakan untuk dirancang untuk 3 tahun. Sehingga nanti Bapak Ibu proposalnya adalah di rancangan mekanisme dan rancangannya atau rancangan programnya harus memuat rancangan program selama 3 tahun. Tetapi usulan kemendanaannya itu hanya untuk tahun 1 tahun berjalan atau tahun 2021 saja yang lebih detailnya. Nah, total competitive fund ini yang disediakan oleh Dirjen Dikti itu sebesar 500 miliar. Secara keseluruhan. Nah, namun demikian karena ini program ini disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terutama adalah oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, maka pengusul program itu hanya untuk perguruan tinggi akademik saja, yaitu universitas, institut, atau sekolah tinggi. Dan ini pun perguruan tinggi yang di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bukan perguruan tinggi yang di bawah koordinasi kementerian lain. Nah, PTN dan PTS yang telah melakukan, yang boleh mengikuti program ini atau mengusulkan proposal, itu adalah PTN, PTS yang telah melakukan pelaporan data PD Dikti, itu 100% untuk tahun 2019 dan tahun 2019. Oleh karena itu, Bapak Ibu saat ini sudah bisa mengecek kembali apakah pelaporan PD Diktinya sudah 100% atau belum. Karena saat ini PD Dikti juga sudah membuka peluang bagi Bapak dan Ibu sekalian untuk melengkapi data pelaporan PD Diktinya untuk 2019 2019 2. Nah, perguruan tinggi yang boleh mengusulkan PKKM itu adalah perguruan tinggi yang tidak dikenakan sanksi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dan khusus untuk PTS, itu perguruan tingginya tidak sedang dalam proses pengajuan perubahan perguruan tinggi atau perubahan badan hukum, serta tidak sedang memiliki masalah internal dan tidak dalam sengketa hukum. Bagaimana kemudian membuktikan bahwa 3 syarat ini sudah dipenuhi? Maka nanti Bapak Ibu, pimpinan perguruan tinggi harus menyertakan surat pernyataan terkait 3 hal ini. Nah, program kompetisi Kampus Merdeka ini, Bapak Ibu sekalian, karena kita tahu sasarannya adalah untuk PTN dan PTS di seluruh Indonesia yang di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka PKKM ini dirancang secara adil, sehingga perguruan tinggi nanti diharapkan akan dapat bersaing secara adil sesuai dengan tiernya masing-masing atau kelompoknya masing-masing. Jadi kalau kemudian perguruan tinggi yang sudah besar, ya harusnya bersaing sesama yang besar. Perguruan tinggi yang sedang berkembang, ya tentunya bersaing sesama perguruan tinggi yang sedang berkembang. Demikian kita dirancang oleh kementerian atau oleh Dikti, agar ini bisa memberikan kesempatan
yang objektif kepada seluruh perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS. Oleh karena itu, pengelompokan perguruan tinggi ini kita kelompokkan dalam 3 liga, yaitu Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Liga 1 itu adalah dikategorikan pada perguruan tinggi tentunya yang sudah mumpuni dan arah perkembangannya adalah ke arah daya saing internasional maupun daya saing nasional. Harapannya ini contohnya nanti bahwa ini adalah perguruan tinggi yang misalnya sudah menasbihkan dirinya untuk menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global. Ini salah satu contoh saja Bapak Ibu sekalian. Atau Bapak Ibu boleh kemudian mempunyai keunggulan yang arahnya memang spesifik, sudah ke arah daya saing. Nah, sedangkan untuk yang Liga 2 ini memang diperuntukkan pada perguruan tinggi yang sedang mengembangkan diri untuk membangun keunggulannya. Sehingga contohnya adalah perguruan tinggi yang sedang dalam tingkatan untuk meningkatkan produktivitas dan relevansi lulusannya. Nah, sementara yang Liga 3 ini adalah perguruan tinggi yang memang pengelolaan programnya itu sedang dalam taraf untuk mengembangkan diri yang masih perlu pembinaan dan pendampingan misalnya. Nah, sehingga contohnya misalnya perguruan tinggi yang orientasinya atau fokus keunggulan atau transformasinya masih diarahkan pada untuk peningkatan tata kelola, sumber daya atau pembelajaran. Nah, namun demikian contoh aspirasi ini bukan berarti bahwa Bapak Ibu harus pada kelompok-kelompok ini. Tetapi ini adalah aspirasi bagaimana Bapak Ibu nanti mentransformasikan keunggulan atau pengembangan perguruan tingginya sesuai dengan liga masing-masing. Nah, untuk Liga 1 itu perguruan tinggi yang boleh mengusulkan adalah PTN dan PTS dengan jumlah mahasiswa aktif di atas 18.000. Tentunya size perguruan tinggi ini sudah sangat besar. Sedangkan untuk Liga 2 itu adalah diperuntukkan pada PTS dan PTN dengan jumlah mahasiswa aktif di atas 5.000 atau 5.001 sampai 18.000. Dan untuk Liga 3 itu adalah untuk perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta dengan jumlah mahasiswa antara 1.000 sampai 5.000 mahasiswa aktif. Pertanyaannya, bagaimana dengan perguruan tinggi yang jumlah mahasiswanya di bawah 1.000? Maka Dikti akan mempunyai skema khusus atau skema tersendiri untuk PTN atau PTS dengan jumlah mahasiswa yang di bawah 1.000. Nah, ruang lingkup program untuk PKKM ini, Bapak dan Ibu sekalian, untuk Liga 1 itu boleh mengusulkan prodi sarjana dan atau prodi pasca sarjana, serta boleh untuk program studi baru yang belum meluluskan, tapi sudah menyelenggarakan pendidikan atau sudah menyelenggarakan pembelajaran pada bidang-bidang yang potensial. Yang ini akan mengakselerasi bidang-bidang yang dapat mengakselerasi transformasi pendidikan tinggi. Nah, jumlah program studi yang boleh diusulkan ini maksimum adalah 5 program studi pada Liga 1. Dan juga boleh mengusulkan institutional support system seperti yang disampaikan. Sedangkan untuk Liga 2, prodi yang boleh diusulkan karena ini adalah sasarannya adalah untuk perguruan tinggi akademik, Bapak dan Ibu sekalian, maka memang yang menjadi sasaran utama prodi adalah program studi sarjana atau program studi akademik, bukan program studi vokasi. Oleh karena itu sasarannya adalah program studi sarjana. Nah, maksimum program studi yang boleh diusulkan adalah 3 program studi
dari program studi yang diselenggarakan. Nah, boleh juga mengusulkan ISS atau program di tingkat perguruan tinggi. Sementara untuk Liga 2, program studi yang boleh diusulkan sebanyak 2 program studi, yaitu program studi sarjana. Dan 1 atau program di tingkat institusi, yang yaitu institutional support system. Nah, ini adalah ruang lingkup Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Bahwa usulan proposal itu adalah tetap diusulkan oleh perguruan tinggi. Tetapi ruang lingkup atau isi proposalnya itu adalah boleh mencakup antara program studi dan ISS dengan ketentuan jumlahnya sesuai dengan liga masing-masing. Nah, karena memang disesuaikan dengan size dan kemudian maturitas perguruan tinggi, jadi besar kecilnya perguruan tinggi, maka anggaran yang diusulkan, yang dapat diusulkan, itu juga kemudian ada batasan-batasannya, Bapak dan Ibu sekalian. Untuk Liga 1 itu, memang anggaran yang boleh diusulkan tidak ada dana minimum. Karena kami tahu jumlah mahasiswa aktifnya itu pasti cukup representatif atau cukup besar. Nah, usulan anggaran ini tidak didasarkan pada total perguruan tinggi, tetapi usulan anggaran itu didasarkan pada pagu maksimum per mahasiswa aktif pada setiap program studi. Untuk Liga 1, maka pagu maksimumnya adalah 10 juta per mahasiswa aktif per program studi. Apabila kemudian perguruan tinggi di Liga 1 ini mengusulkan 5 program studi misalnya, maka dana maksimumnya adalah bisa total dari jumlah mahasiswa aktif per prodi sesuai dengan prodinya masing-masing dikalikan 10 juta. Dan itu di luar dana usulan ISS. Karena usulan ISS itu tidak ada batasan pagu, tapi tetap harus disesuaikan dengan ruang lingkup program yang diusulkan. Bukan berarti kemudian bebas tanpa batas, tetapi tentunya disesuaikan dengan ruang lingkup program yang diusulkan. Sementara pada Liga 2 itu, jadi pagu maksimum untuk per prodi itu adalah 8 juta per mahasiswa aktif untuk setiap program studi. Tetapi pada Liga 2 ini ada pagu minimumnya, yaitu 1 miliar per prodi. Artinya, apabila jumlah mahasiswa dalam prodi tersebut, misalnya, apabila dikalikan dengan 8 juta, itu ternyata besarannya di bawah 1 miliar, maka prodi tersebut dapat mengusulkan dana 1 miliar. Minimumnya 1 miliar, walaupun misalnya total anggaran prodi, jumlah mahasiswa di dalam prodi itu di bawah 1 miliar. Tetapi usulan maksimumnya itu boleh sejumlah apabila jumlah mahasiswanya setelah ditotal itu pagunya melebihi 1 miliar, itu boleh pagu maksimumnya adalah 8 juta per mahasiswa per prodi. Nah, sedangkan untuk Liga 3 ini pagu minimumnya adalah usulan per prodinya 500 juta. Tetapi jika kemudian jumlah mahasiswa aktif dengan anggaran 5 juta per mahasiswa aktif itu melebihi 500 juta, Bapak Ibu boleh mengusulkan lebih dari 500 juta. Tapi maksimumnya adalah hasil kali jumlah mahasiswa aktif kali 5 juta per mahasiswa. Ini adalah gambaran atau deskripsi dari kelompok perguruan tinggi Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Nah,
Dengan pagu anggaran seperti itu, Bapak Ibu sekalian, kemudian komponen pembiayaannya apa saja yang dapat kemudian diusulkan. Dan bagaimana kemudian penyaluran pendanaannya. Nah, anggaran untuk PKKM, Bapak Ibu sekalian, dapat digunakan untuk pembiayaan komponen biaya peralatan. Boleh untuk tenaga ahli atau technical assistant, boleh untuk pengembangan staf, boleh untuk kegiatan lokakarya, seminar, atau pengembangan kemitraan, boleh untuk inovasi pembelajaran, untuk akreditasi, dalam hal ini adalah akreditasi internasional, ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian boleh untuk bantuan atau insentif mahasiswa, dan dapat digunakan untuk pembiayaan komponen lainnya. Nah, penyaluran pendanaan ini khusus untuk PTS, untuk peralatan nanti pendanaannya akan atau proses pengadaannya akan diatur sesuai dengan ketentuan dari Ditjen Dikti. Karena penganggaran ini didasarkan pada bantuan pemerintah, sehingga untuk peralatan nanti akan diatur proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan yang akan disampaikan oleh Ditjen Dikti pada saat proposal nanti sudah di-granted. Nah, sementara untuk pendanaan yang sifatnya program, ini akan diberikan melalui dalam bentuk penyalurannya melalui kontrak. Jadi kontrak pekerjaan yang ini akan ditetapkan oleh Ditjen Dikti. Sementara untuk perguruan tinggi negeri, baik itu adalah PTN Satker maupun PTN BLU, nanti akan dilakukan realokasi DIPA. Nah, di mana penggunaan dan pertanggungjawabannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk PTNBH, penyaluran pendanaannya akan dilakukan melalui kontrak, di mana penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran itu juga nanti akan diatur di dalam kontrak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi ini adalah bagaimana mekanisme penyaluran dana PKKM apabila nanti Bapak Ibu sudah ditetapkan selaku pemenang PKKM. Nah, selain pendanaan yang ada, Bapak Ibu sekalian, untuk menjalankan program, maka perguruan tinggi diwajibkan untuk menyediakan dana pendamping. Besaran dana pendamping ini tentunya disesuaikan dengan liga perguruan tingginya. Untuk Liga 1, besaran dana pendampingnya minimal 10%. Ini minimal 10%. Sedangkan untuk Liga 2 itu minimal 7,5%, dan untuk Liga 3 itu minimal 5%. Pendanaan PKKM tadi yang dapat digunakan untuk membiayai 8 jenis komponen biaya, ini adalah untuk peralatan, itu apakah boleh untuk membeli semua jenis peralatan? Tidak dapat seperti itu. Jadi peralatan yang boleh dibiayai atau dibeli dengan komponen biaya dari PKKM, itu adalah peralatan untuk mendukung implementasi kurikulum sesuai dengan niche-nya program studi atau keunggulan program studi. Sementara untuk tenaga ahli, batasan tenaga ahli yang boleh didanai melalui PKKM, ini adalah tenaga ahli domestik maupun tenaga ahli internasional yang relevan dengan program yang diusulkan. Nah, relevansi itu tentunya harusnya dilihat dari ini adalah relevansi, meningkatkan relevansi lulusan dan mendorong pengembangan kurikulum bersama dengan dunia usaha dan dunia industri. Kemudian juga untuk pembelajaran dengan pendekatan studi kasus berbasis proyek, problem based industri atau inovasi. Artinya apa? Bahwa seluruh pendanaan komponen biaya ini harusnya digunakan atau dialokasikan untuk
mencapai atau pencapaian 8 IKU yang ada. Jadi diantaranya tadi kurikulum yang dikembangkan bersama Dudi itu adalah salah satu dari 8 IKU. Pembelajaran yang melakukan menggunakan kolaboratif based learning atau berbasis pada problem based industry. Ini juga merupakan salah satu indikator kinerja utama. Kemudian juga meningkatkan relevansi kegiatan Tridharma yang bekerja sama dengan top world class universities. Jadi bisa QS 100 atau THE 100 gitu ya. Jadi ini yang bisa di tenaga ahli yang memang dialokasikan untuk mendukung program-program ini yang dapat dibiayai dari dana PKKM. Dan kegiatan-kegiatan relevan lainnya yang serupa. Namun demikian perlu diperhatikan Bapak dan Ibu sekalian bahwa satuan biaya tenaga ahli internasional itu harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Mengapa? Karena dana PKKM ini adalah dana APBN. Sehingga satuan biaya itu mengikuti ketentuan dari SBM yang berlaku. Komponen biaya pengembangan staf ini dapat diusulkan untuk program-program yang bersifat satu, ini diantaranya adalah meningkatkan jejaring dan kerjasama internasional. Kemudian mengundang dosen tamu atau visiting lecture, meningkatkan kapasitas dan pengalaman dosen di Dudi. Jadi boleh digunakan untuk magang dosen ke industri. Mengundang dosen tamu. Jadi visiting lecture atau kemudian ini adalah bukan tenaga ahli karena dia hanya memberikan kemudian perkuliahan begitu ya pada periode tertentu. Kalau tenaga ahli tadi memang diarahkan pada pengembangan program atau sistem atau kemudian keunggulan yang ada di perguruan tinggi. Kemudian pengembangan staf ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi dosen atau tenaga kependidikan untuk mendukung keunggulan program studi serta pengalaman di Dudi. Jadi peningkatan kompetensi dosen ini sifatnya adalah non-degree training. Karena kemarin ada yang bertanya apakah boleh untuk studi lanjut? Jawabannya tidak boleh. Nah, juga untuk peningkatan kompetensi dosen atau praktisi dari Dudi. Sebagai salah satu indikator kinerja utama itu adalah adanya dosen praktisi yang kemudian mengajar di perguruan tinggi atau dosen dari industri. Sejauh ini kita tahu bahwa kepakaran dosen-dosen industri atau dosen praktisi pasti tidak diragukan, tetapi keterampilan atau kompetensi pedagogiknya kemungkinan belum sebelum sesuai, artinya belum bisa menyampaikannya itu sesuai dengan kemampuan pedagogiknya masih kurang sesuai untuk pembelajaran di tingkat perguruan tinggi. Oleh karena itu, dosen atau praktisi tersebut dapat ditingkatkan kompetensi pedagogiknya. Berikutnya bisa juga untuk sertifikasi kompetensi bidang keilmuan yang sejalan dengan bidang keilmuan program studi, baik bagi dosen maupun tendik. Misalnya bagi tendik, PLP yang mengelola laboratorium, misalnya di bidang analisis kimia misalnya, maka dapat PLP tersebut dapat kemudian dikembangkan melalui sertifikasi kompetensi untuk bidang analisis kimia misalnya begitu. Nah, atau kegiatan-kegiatan serupa lainnya yang tentunya nantinya harusnya relevan dengan program yang diusulkan. Komponen selanjutnya yaitu lokakarya, seminar atau pengembangan kemitraan ini dapat dialokasikan untuk mencapai keunggulan perguruan tinggi atau program studi. Jadi keunggulan perguruan tinggi atau program studi melalui kegiatan Tridharma di kampus, seperti kerjasama dengan Dudi, kerjasama dengan top world class universities,
Dan alokasi dana ini dapat digunakan untuk membiayai narasumber asing atau international resource person istilahnya, pembicara. Jadi kalau kemudian pembicara hanya misalnya tenaga ahli dari asing itu datang untuk pembicara saja atau pakar itu datang sebagai pembicara dalam seminar atau kemudian lokakarya, maka ini masuknya adalah di komponen lokakarya atau seminar, bukan di komponen tenaga ahli. Begitu. Komponen yang berikutnya ini adalah inovasi pembelajaran Bapak dan Ibu sekalian. Jadi inovasi pembelajaran ini tentunya diarahkan untuk mendukung program kebijakan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi ini adalah untuk mendorong inovasi pembelajaran mata kuliah kompetensi utama program studi dengan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan 8 IKU tadi. Ya diantaranya misalnya studi kasus, berbasis proyek, kemudian atau inovasi pembelajaran lainnya yang mungkin bermitra dengan industri dalam rangka untuk kemudian implementasi misalnya pembelajaran di luar program studi, pembelajaran di luar perguruan tinggi dan di luar program studi. Bantuan atau insentif mahasiswa ini dapat digunakan untuk mendukung program, diantaranya ini adalah insentif atau bantuan bagi mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran kampus merdeka, yaitu yang 20 SKS di luar perguruan tinggi. Dapat melalui pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa dengan PT lain, baik dalam negeri atau luar negeri, dapat juga melalui program project based di industri, atau magang di industri, atau institusi dalam atau luar negeri lainnya selama 1 semester. Nah, kemudian bantuan insentif mahasiswa ini juga dapat digunakan untuk pengembangan kewirausahaan mahasiswa. Alokasi anggaran berupa insentif ini bagi peserta inovasi terbaik yang programnya dibiayai oleh industri. Jadi ini bentuknya adalah penghargaan. Oh ya, untuk program-program yang sifatnya memerlukan perjalanan, Bapak dan Ibu sekalian, untuk mahasiswa harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu tiket kelas ekonomi dan bantuan biaya hidup sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Nah, selain itu, selain untuk 3 aspek tersebut, maka bantuan atau insentif mahasiswa ini juga digunakan untuk pengembangan diri mahasiswa. Alokasi untuk mengikuti lomba atau kompetensi inovasi di tingkat nasional maupun internasional. Yang ini memang betul-betul untuk kemudian membawa atau mentransformasikan bidangnya, yaitu bidang keunggulan program studi maupun keunggulan perguruan tinggi. Nah, komponen pembiayaan lainnya ini Bapak Ibu sekalian diberi batas maksimum 20% saja. Jadi komponen ini sebenarnya adalah komponen di luar komponen yang saya sebutkan tadi, tetapi memang betul-betul diperlukan. Jadi usulan komponen lainnya ini adalah komponen yang di luar yang kita sebutkan tadi, tetapi betul-betul diperlukan. Contohnya atau misalnya adalah komponen misalnya pada saat Bapak Ibu ternyata saat ini sudah menyiapkan akreditasi internasional sehingga target untuk asesmen akreditasi internasionalnya itu di tahun 2021 misalnya. Maka untuk proses pengajuan akreditasi internasional tersebut dapat diusulkan melalui PKKM ini. Jadi prosesnya ini sudah proses pengajuan, bukan untuk proses persiapan atau untuk proses penyusunan dokumen, begitu. Itu tidak dapat diusulkan melalui ini. Nah, atau untuk pelaksanaan kegiatan lain yang diperlukan untuk implementasi program. Tentu saja penggunaan pembiayaan komponen lainnya ini harus ada justifikasi yang kuat. Kemudian komponen yang tidak kalah pentingnya adalah manajemen internal.
Jadi komponen manajemen internal ini adalah anggaran, alokasi anggaran yang digunakan untuk pembiayaan operasional pengelolaan PKKM dan kegiatan lain yang mendukung PKKM. Dana ini wajib bersumber dari dana pendamping atau dari dana mitra. Jadi untuk manajemen internal ini ada yang kemudian misalnya dapat untuk membiayai operasional ini, pengelolaan sudah pasti, bisa saja untuk kegiatan lain, tetapi kegiatan lain tersebut memang tidak eligible dibiayai oleh 8 komponen yang di atas tadi. Maka dapat digunakan dari komponen pembiayaan ini. Atau bisa juga dari dana mitra. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, proses seleksi ini dilakukan secara akuntabel dan objektif, serta transparan. Oleh karena itu, di dalam pengusulan maupun sampai kemudian proses seleksi maupun nanti administratif program ini nanti juga akan dilakukan melalui sistem, supaya ini objektif, begitu ya, dan kemudian transparan, yang nanti akan dijelaskan. Nah, proses seleksi proposal ini kita ada 4 tahap. Yang pertama itu adalah evaluasi administratif. Nah, evaluasi administratif ini, Bapak dan Ibu sekalian, ini digunakan untuk menilai pemenuhan persyaratan dan kesesuaian proposal dengan ketentuan di dalam panduan penyusunan proposal PKKM tahun 2021. Contohnya, bahwa Bapak Ibu misalnya pelaporan PDDiktinya sudah 100%, itu adalah termasuk evaluasi administratif. Tadi ada surat pernyataan bahwa tidak sedang dikenakan sanksi oleh Dirjen Dikti, tidak sedang melakukan perubahan perguruan tinggi, atau tidak sedang mempunyai masalah internal. Itu adalah salah satu di antara dari persyaratan administratif. Nah, apabila kemudian secara administratif ini Bapak Ibu dinyatakan lolos, usulan perguruan tinggi, usulan proposal Bapak Ibu dinyatakan lolos, maka nanti akan ditugaskan untuk dimasukkan pada tahap selanjutnya, yaitu evaluasi kualitas dan kelayakan proposal. Nah, evaluasi ini dilakukan oleh tim reviewer yang independen dan tim pakar. Artinya di dalam evaluasi ini nanti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Ditjen Dikti dalam hal ini dapat melibatkan judi selain memang peer review dari Dewan Pendidikan Tinggi, juga dapat melibatkan judi atau diaspora yang relevan sesuai dengan ketentuan kriteria seleksi. Jadi kriteria seleksi nanti juga sudah ada di dalam panduan dan Bapak Ibu dapat membaca secara jelas di sana. Apabila kemudian proposal tersebut sudah dinyatakan memenuhi syarat atau memenuhi substantif untuk kemudian dilakukan verifikasi kelayakannya, maka pada tahap berikutnya Bapak Ibu perguruan tinggi tersebut akan diundang untuk melakukan verifikasi kelayakan. Nah, jadi verifikasi kelayakan ini dapat dilakukan, verifikasi kelayakan ini yang jelas memang dilakukan melalui site visit. Baik itu dilakukan site visit secara luring maupun secara daring menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, tujuan dari verifikasi kelayakan ini adalah untuk memastikan sekaligus menegaskan dan memperjelas berbagai catatan yang memang masih menjadi pertanyaan pada saat dilakukan evaluasi substantif. Jadi catatan-catatan spesifik tersebut akan kita klarifikasi begitu, dan kemudian kita akan bisa menilai kelayakan implementasi program yang diusulkan. Termasuk di dalamnya adalah kesiapan perguruan tinggi dan tim task force di dalam menjalankan program yang diusulkan. Nah, berdasarkan 3 tahap
evaluasi ini, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya diberikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi selanjutnya akan kemudian menetapkan pemenang dari PKKM ini berdasarkan seluruh proses yang dilakukan sebelumnya. Nah, setelah ditetapkan sebagai pemenang, baru nanti Bapak Ibu akan kemudian diundang untuk melakukan workshop untuk implementasi program PKKM. Nah, seperti yang sudah disampaikan, kita punya 3 tahap seleksi, yaitu 3 tahap seleksi dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Di antaranya adalah yang pertama, kriteria seleksinya adalah tingkat inovasi dalam menghadapi tantangan masa depan. Jadi di sini kami ingin kemudian melihat sejauh mana kebaruan atau gagasan atau relevansi program yang Bapak Ibu usulkan itu dapat mengangkat atau menonjolkan keunggulan maupun kekhasan perguruan tinggi. Dan sejauh mana ini kemudian dapat berorientasi atau ditransformasikan transformasinya ke masa depan. Jadi wawasan dan orientasi masa depannya dari tadi program-program atau ide-ide yang sudah dituangkan atau digagas tersebut, kemudian sejauh mana hal ini akan ditransformasi ke depannya seperti apa. Future outlook-nya bagaimana. Terutama tentunya disesuaikan dengan misi perguruan tinggi dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Jadi konteks yang perlu disampaikan juga di sini adalah Bapak Ibu harus bisa menyampaikan diferensiasi misi yang ada di perguruan Bapak Ibu sekalian, dan kemudian transformasi ke masa depannya akan seperti apa. Selain itu juga kita ingin kemudian dalam kriteria ini kita akan mengevaluasi sebenarnya sejauh mana possibility atau kemungkinan multiplier effect dari hasil yang sudah dari hasil yang akan diperoleh dari program ini. Jadi kemungkinan imbasnya atau multiplier effect-nya pada program studi lain. Tentunya perguruan tinggi harus dapat menyampaikan skema atau konsep atau kemudian mekanisme bagaimana nanti mendiseminasikan atau kemudian mengimbaskan hasil-hasil dari program PKKM ini kepada program studi lain yang tidak diusulkan pada pembiayaan PKKM. Jadi harusnya kan dana PKKM ini sebenarnya dianggap sebagai seperti seed atau benih begitu ya, benih baik yang digunakan untuk mengembangkan atau membangun keunggulan program studi yang selaras dengan misi diferensiasi misinya institusi. Dan tentunya program ini harusnya bisa nantinya kemudian memberikan multiplier effect kepada prodi-prodi di lingkungan perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini harus digambarkan secara jelas. Jadi harus digambarkan secara jelas. Nah, kriteria yang utama dari program ini itu adalah kesesuaian dan kelayakan program untuk mencapai 8 IKU. Yang ini komposisinya adalah 50%, jadi paling besar, Bapak Ibu sekalian. Nah, evaluasi terhadap kriteria ini difokuskan untuk bisa melihat kesesuaian dan kelayakan program untuk mencapai 8 IKU. Nah, bagaimana 8 IKU itu dicapai dengan rancangan yang Bapak Ibu usulkan. Jadi kita akan menilai rancangan program yang diusulkan, mekanisme pelaksanaannya seperti apa, begitu, dan bagaimana rancangan program dan mekanisme ini dapat
nanti memberikan kepastian terkait dengan pencapaian 8 IKU. Dan kemudian visibility-nya untuk bisa mencapai ini. Nah, peta dan relevansi program dan aktivitas dengan IKU yang menjadi sasaran, ini juga harus jelas. Kita tidak bisa hanya kemudian menyampaikan program, kemudian langsung diawang saja seluruh IKU saja disampaikan targetnya bla 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 sekian, tetapi tidak jelas bahwa IKU itu diperoleh dari program dan aktivitas yang mana. Nah, itu peta dan relevansi program atau aktivitas terhadap IKU itu nanti yang menjadi bagian penting untuk evaluasi juga. Nah, selain itu juga evaluasi dilakukan terhadap keterlibatan dan peran mitra. Karena di dalam melaksanakan program atau kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka tidak mungkin dilakukan tanpa mitra. Oleh karena itu, Bapak Ibu juga harus bisa menyampaikan, memberikan gambaran, begitu ya, bagaimana keterlibatan mitra dan siapa-siapa mitra nanti yang akan dilibatkan, profilnya nanti seperti apa, dan nanti perannya di dalam program itu bagaimana. Sehingga juga nanti kita akan bisa melihat apakah peran keterlibatan dan peran mitra ini dapat kemudian berkontribusi untuk mencapai sasaran IKU yang ditetapkan. Kemudian evaluasi juga dilakukan terhadap kejelasan rencana mekanisme internal untuk melaksanakan program pengembangan, termasuk kejelasan organisasi pelaksana di tingkat institusi, kesesuaian dan kelayakan anggaran. Jadi jangan sampai kemudian usulan anggaran itu selalu diusahakan pada top limit yang paling atas, tapi ternyata tidak relevan atau tidak sesuai besarannya dengan ruang lingkup program yang diusulkan. Sehingga ini kesesuaian dan kelayakan antara program investasi dengan aktivitas dan sasaran IKU itu menjadi salah satu kriteria yang dievaluasi. Yang berikutnya adalah komitmen, kapasitas, dan kesiapan perguruan tinggi maupun prodi dan mitra untuk menyediakan sumber daya atau mengalokasikan sumber daya dalam mendukung pelaksanaan program. Nah, sumber daya ini tidak semata-mata sumber dana pendamping, tetapi juga sumber daya manusia. Nanti apakah kemudian ada mengusulkan program cukup besar, tetapi ternyata ketersediaan SDM-nya terbatas. Itu juga menjadi kriteria untuk kemudian yang akan dievaluasi. Nah, evaluasi ini baik dilakukan terhadap proposal tahun pertama, maupun terhadap rencana keseluruhan. Sehingga di dalam struktur proposal nanti, Bapak dan Ibu sekalian, pada struktur program, pasti akan diminta bagaimana rencana program 3 tahun. Oleh karena itu, rencana program 3 tahun itu secara keseluruhan juga kita evaluasi. Walaupun kemudian usulan detail untuk tahun pertama itu juga terkait dengan misalnya indikator kinerja atau kemudian pendanaan, itu detail tahun pertama itu menjadi bagian yang diusulkan di proposal yang pertama ini. Jadi programnya 3 tahun, tetapi di usulan proposal tahun 2021 ini untuk aktivitas tahun pertama itu yang harus didetailkan, baik dari sisi tahapannya, kemudian penjadwalannya maupun indikator kinerjanya serta serta anggarannya. Nah, kriteria yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ini adalah kriteria terkait dengan rekam jejak institusi dan atau mitra dalam peningkatan kualitas akademik dan pencapaian IKU. Evaluasi ini tentunya
dilakukan terhadap kesiapan perguruan tinggi, program studi atau mitra untuk melaksanakan program yang diusulkan berdasarkan rekam jejak masing-masing. Kita tahu bahwa kebijakan Kampus Merdeka ini sudah berjalan hampir 1 tahun. Tentunya Bapak Ibu sekalian, perguruan tinggi sudah melakukan langkah-langkah awal atau bahkan sudah berjalan di tengah-tengah begitu ya, sudah on progress dalam implementasi Kampus Merdeka. Oleh karena itu, sejauh mana kemudian perguruan tinggi maupun program studi serta mitra itu sampai sudah melaksanakan atau kemudian menyiapkan program ini. Nah, itu perlu dituangkan di dalam proposal. Nah, di kriteria ini kami juga akan mengevaluasi atau akan dievaluasi kemampuan institusi untuk mengidentifikasi kesenjangan di tingkat institusi dan juga di tingkat program studi dari gambaran ideal transformasi yang dicita-citakan di masa depan. Sehingga saat ini kondisi perguruan tinggi itu posisinya akan sampai pada posisi di mana dan transformasi ke depannya itu akan gambaran idealnya harus seperti apa, maka Bapak dan Ibu perlu untuk mengidentifikasi nih gap atau kesenjangan yang ada ini untuk bisa mewujudkan transformasi masa depan itu ada di mana. Nah, ini harus dapat dielaborasi dan juga dapat diidentifikasi secara spesifik. Evaluasi juga dilakukan terhadap kemampuan institusi dalam mengidentifikasi mitra yang dibutuhkan. Jadi mitranya harusnya tentunya adalah mitra-mitra terpilih yang sesuai dengan ruang lingkup program serta misi diferensiasi atau diferensiasi misinya perguruan tinggi. Contohnya misalnya, kalau tadi ada STKIP, tentunya mitranya ya harusnya sesuai dengan ruang lingkup keilmuan atau program-program yang ada di STKIP, gitu kan? Nah, ini yang kita maksud sebagai mampu mengidentifikasi dalam arti juga menseleksi sebenarnya mitra yang dibutuhkan. Sehingga nanti peran mitra ini dapat betul-betul mengatasi atau mampu mengurangi kesenjangan yang dipunyai. Agar dapat ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah rekam jejak dan kapasitas mitra untuk mendukung pencapaian tujuan program pengembangan. Jadi kita melihat apabila kemudian Bapak Ibu sudah punya mitra yang existing, maka sebaiknya juga disampaikan sejauh mana rekam jejak kolaborasi yang sudah dilakukan. Dan sejauh mana capaian-capaian kemitraan yang sudah dicapai saat ini. Kemudian ketepatan dan kesesuaian mitra yang dilibatkan untuk mendukung program pengembangan perguruan tinggi dan prodi dalam melakukan transformasi ke masa depan. Seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu harus mampu menseleksi mitra yang akan dipilih. Nah, itu 3 komponen kriteria penilaian yang digunakan di dalam PKKM. Jadi kriteria penilaian tersebut Bapak Ibu sudah dituangkan di dalam panduan. Dan panduan itu adalah menjadi acuan bagi Bapak Ibu di dalam menyusun proposal maupun menjadi acuan bagi reviewer di dalam melakukan evaluasi terhadap proposal. Sehingga kitab kuningnya kita ini sama, yaitu panduan. Nah, proposal PKKM ini, Bapak Ibu sekalian, diusulkan dengan sistematika yang telah ditetapkan. Jadi harus memenuhi sistematika proposal. Nah, yang pertama itu adalah tentunya yang namanya proposal harus ada halaman judul. Juga harus ada halaman identifikasi dan pengesahan. Nah, halaman judulnya seperti apa, identifikasinya seperti apa, Bapak Ibu silahkan melihat di lampiran
panduan, karena sudah kita buatkan template untuk halaman judul dan halaman identifikasi dan pengesahan. Kemudian ringkasan eksekutif, tentunya ini adalah maksimum 1 halaman, tidak perlu banyak-banyak, to the point saja Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya adalah bab 1. Apa bab 1 itu isinya? Jadi bab 1 ini ingat maksimum hanya 10 halaman. Karena kita ingin mendapatkan informasi yang ringkas dan bernas tentang rencana pengembangan institusi. Jadi pada bagian ini harusnya diuraikan keunikan dan kekhasan program studi pada 5 tahun ke depan yang akan ditransformasi 5 tahun ke depan. Bagaimana kemudian strategi implementasi Kampus Merdeka untuk juga bisa menghasilkan produk-produk atau output yang sesuai dengan harapan transformasi perguruan tinggi ke depan. Bagaimana kemudian rencana pengembangan Tridharma sesuai dengan IKU bagi PTN, dan tentunya memang IKU ini sesuai dengan Kepdikbud nomor 754 memang diperuntukkan bagi PTN dan LLDikti, tetapi dalam program ini juga berlaku untuk kemudian PTS, sehingga IKU itu digunakan juga untuk mengukur kinerja dari program PKKM, baik untuk PTN maupun PTS. Bapak Ibu juga harus bisa menyampaikan justifikasi kenapa program studi tersebut yang diusulkan di dalam program PKKM tahun 2021 ini. Kenapa bukan program studi yang lain? Harusnya Bapak Ibu bisa menyampaikan gambaran bagaimana kemudian mekanisme sehingga Bapak Ibu kemudian memutuskan untuk memilih atau mengusulkan prodi-prodi tersebut. Kemudian bagaimana rencana proposalnya dan juga rencana internalisasi tadi sesuai dengan kriteria penilaian 1 tadi. Jadi ini internalisasi, kemudian bagaimana rencana program yang ada. Itu perlu disampaikan pada bab 1. Nah, pada bab 2, Bapak Ibu sekalian, harus menyampaikan rekam jejak institusi dan atau mitra. Karena ini adalah rekam jejak institusi dan mitra yang melandasi termasuk di dalamnya program studi, maka jumlahnya cukup banyak, jadi maksimum 30 halaman. Pada bagian ini, Bapak Ibu harus disampaikan rekam jejak perguruan tinggi dan program studi yang diusulkan. Jadi seperti hasil evaluasi diri dari perguruan tinggi dan program studi. Tentunya rekam jejak ini adalah yang selaras dengan rencana transformasi keunggulan perguruan tinggi ke depan. Nah, rekam jejak ini juga rekam jejak dalam melaksanakan program-program kompetisi yang sebelumnya, dan bagaimana keberlanjutan dari program-program kompetisi yang sudah pernah diperoleh. Kemudian juga disampaikan komitmen perguruan tinggi dalam mengimplementasikan Kampus Merdeka. Saat ini sudah sejauh mana perguruan tinggi Bapak Ibu telah mengimplementasikan kebijakan Kampus Merdeka. Nah, kemudian analisis kesenjangan melalui data yang berbasis pada PDDikti nanti akan disampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi data yang kami terima nantinya adalah data yang kami jadikan acuan, nantinya adalah data yang berbasis pada PDDikti. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian nanti perlu kemudian mencermati dan kemudian memverifikasi ulang data-data yang ada di PDDikti. Kemudian rekam jejak kemitraan. Di dalam ini, rekam jejak ini, Bapak Ibu sekalian, juga apabila Bapak Ibu mengusulkan institutional support system, Bapak Ibu juga harus bisa menyampaikan. Artinya nanti unit yang terkait atau unsur di dalam perguruan tinggi yang terkait dengan
program yang akan diusulkan. Jadi harus ada. Jadi tidak boleh ISS itu tiba ujuk-ujuk keluar begitu saja tanpa adanya rekam jejak atau kemudian pengalaman yang sudah dilakukan. Tentunya institutional support system itu, Bapak Ibu sekalian, bukan untuk mengusulkan lembaga atau unit baru ya Bapak Ibu sekalian. Ini tadi sudah disampaikan adalah mengusulkan terutama adalah untuk sistem pengelolaan. Jadi bukan untuk unit pengelola, tapi untuk sistem pengelolaan kampus Merdeka. Gitu. Nah, di bab 3 ini adalah usulan dan indikator kinerja, Bapak Ibu sekalian. Ini maksimum adalah 15 halaman per program studi atau ISS. Sehingga kalau pada perguruan tinggi yang masuk pada Liga 1 begitu, ada 5 prodi yang diusulkan dan 1 ISS, maka jumlah bab 3 ini maksimum adalah 90 halaman. Nah, pada usulan program ini harus disampaikan peta keterkaitan program yang diusulkan itu terhadap 8 IKU dan baseline serta target masing-masing IKU selama 3 tahun. Seperti yang disampaikan tadi, program ini dirancang untuk 3 tahun, jadi evaluasi dilakukan secara keseluruhan, secara utuh untuk ketercapaian artinya implementasi program pada 3 tahun. Nah, kemudian struktur dari aktivitas pada bab 3 tadi, Bapak Ibu sekalian, setiap program studi boleh mengusulkan 1 aktivitas atau beberapa aktivitas. Yang jelas setiap prodi maksimum hanya 15 halaman. Tetapi itu dapat terdiri dari 1 aktivitas saja atau beberapa aktivitas. Silahkan, itu disesuaikan dengan rancangan program atau konsep program yang ada di masing-masing perguruan tinggi. Nah, struktur dari setiap aktivitas ini adalah judul aktivitasnya, kemudian latar belakang dan rasional. Tentunya ini adalah harusnya kemudian ini mengacu bagaimana didasarkan pada latar belakang yang sudah disampaikan pada rekam jejak. Jadi untuk ISS harus dijelaskan sejauh mana nanti kontribusinya terhadap program yang dilaksanakan oleh program studi dalam melaksanakan transformasi ke depan. Dan tentunya ini harus kemudian didasari pada kondisi yang sudah disampaikan atau analisis yang sudah dilakukan di bab 2 rekam jejak. Kemudian tujuan dari aktivitas tersebut, mekanisme dan tahapan untuk melaksanakan aktivitas tersebut selama 3 tahun. Harus dijabarkan setiap tahunnya. Jadi tahun 2021 bagaimana mekanisme tahapannya, tahun 2022 seperti apa, tahun 2023 bagaimana. Nah, dari setiap aktivitas ini, Bapak Ibu harus menjelaskan sejauh mana sebenarnya peran dan kontribusi mitra. Jadi karena mitra itu bukan sesuatu yang hanya tertulis saja, tetapi harus tahu secara jelas bagaimana peran dan kontribusinya. Nah, untuk menjalankan program ini, terutama yang di tahun pertama, maka Bapak Ibu harus menjabarkan atau kemudian menyajikan sumber daya apa yang diperlukan untuk tahun 2021. Kemudian indikator kinerja utama dan tambahan untuk masing-masing aktivitas setiap tahun sampai pada tahun ketiga. Kemudian karena ini menyangkut implementasi program, maka jadwal pelaksanaan ini kita minta adalah jadwal pelaksanaan kegiatan yang tahun 2021 saja dulu. Nah, kemudian rencana keberlanjutan program seperti apa dan siapa yang diberi tugas untuk sebagai penanggung jawab aktivitas ini. Nah, ini tadi Bapak Ibu sekalian peta indikator yang kita minta sehingga Bapak Ibu nanti harus dapat memetakan dari 8 indikator kinerja utama ini, begitu. Ini kan indikator kinerja utama, itu sebenarnya dapat dicapai dari aktivitas apa saja.
Ini aktivitasnya. Misalnya ya, artinya indikator ini adalah indikator antaranya, mohon maaf. Ini adalah indikator antaranya. Misalnya kan kalau kemudian ini adalah kesiapan kerja lulusan, maka indikator utamanya adalah persentase lulusan S1 yang berhasil. Tapi diukurnya bagaimana? Maka diukurnya ini adalah indikator kinerja operasionalnya adalah jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan. Misalnya, atau masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan, atau jumlah lulusan yang melakukan studi lanjut, bisa jumlah lulusan yang menjadi wira usaha atau wira swasta. Baseline-nya saat ini berapa, target tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Nah, indikator ini, indikator kinerja utama ini, dicapainya oleh kegiatan apa, aktivitas apa saja yang nantinya dapat berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja ini. Nanti kalau Bapak Ibu sudah bisa menyusun peta ini, Bapak Ibu sekalian, di setiap indikator kita akan bisa cek apakah aktivitas ini juga mencantumkan indikator kinerja yang ada. Jika aktivitas ini ternyata di uraian aktivitas tidak mencantumkan di sini, berarti artinya dalam menyusun peta ini, Bapak Ibu berarti Joko Sembung naik ojek, gak nyambung cek, begitu katanya. Gitu ya. Nah, demikian seterusnya. Jadi kalau ini adalah indikator kinerja utama adalah mahasiswa yang kemudian melakukan pembelajaran di luar kampus, ini adalah indikator kinerja operasionalnya adalah jumlah mahasiswa S1 yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS di luar perguruan tinggi. Atau jumlah mahasiswa yang meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. Nah, ini dipetakan. Ini adalah kontribusi dari aktivitas apa nanti. Nah, ini indikator kinerja utama ini adalah untuk cara pengukurannya, Bapak Ibu sekalian, merujuk pada Kepmendikbud nomor 754 tahun 2020. Jadi mohon Bapak Ibu, cara mengukurnya itu adalah menggunakan standar yang sudah ada di Kepmendikbud. Jangan menggunakan metode pengukuran sendiri. Supaya apa? Supaya ini nanti dapat distandarisasi. Nah, gitu. Nah, bagaimana sebenarnya mekanisme penyusunan indikatornya nanti Bapak Ibu sekalian supaya bisa ketemu peta ini. Ini nanti misalnya ini Bapak Ibu sekalian program studi A, gitu ya. Program studi A itu punya beberapa aktivitas. Di mana misalnya aktivitas A2 ini punya indikator kinerja A1, punya indikator kinerja 2 diisikan. Kan? Nah, indikator kemudian aktivitas B juga punya indikator kinerja B21, B21, B22 misalnya di sini. Nah, maka indikator-indikator ini misalnya sama yang ada di sini begitu ya. Ini isikan ternyata oh ini indikatornya sama B21 B21, ini indikator B21. Maka ini adalah kontribusi dari aktivitas B21. Selain itu juga ini indikatornya itu adalah kontribusi dari misalnya A21, yang A21 ini indikator di sini ini adalah kontribusinya ada di sini. Nah, itu yang perlu disampaikan. Nah, tadi Bapak Ibu sekalian, pada aktivitas, pada mekanisme dan tahapan, Bapak Ibu harus menjabarkan atau menjelaskan rancangan aktivitas untuk masing-masing tahun. Tahapan, mekanisme, dan tahapannya untuk setiap tahun harus dijelaskan. Jadi tidak bisa hanya global saja, tetapi harus runut untuk setiap tahunnya. Nah, setelah Bapak Ibu kemudian menyusun aktivitas di bab 3 tadi dan kemudian bisa memetakan peta indikator kinerja utama dan aktivitasnya, tentunya Bapak Ibu nanti dibantu oleh tabel-tabel anggaran, Bapak Ibu harus akan dapat melakukan rekapitulasi anggarannya. Jadi artinya bahwa rekapitulasi anggaran ini adalah kompilasi dari seluruh anggaran usulan untuk masing-masing prodi. Jadi kalau Bapak Ibu punya 5 prodi, maka
usulan untuk peralatan laboratoriumnya totalnya ada berapa paket. Kemudian ini sumber dananya dari mana? PKKM. Gitu ya. Atau sumber daya dari mitra. Nah, untuk pengadaan atau paket-paket peralatan ini, Bapak Ibu sekalian, harus dikelompokkan, harus dipisahkan antara sumber yang PKKM dan sumber yang mitra. Jangan dicampur. Karena ini dari aspek nanti supaya tidak menyulitkan, karena sumber dari PKKM adalah dana APBN, maka metode pengadaannya harus mengikuti ketentuan pengadaan barang APBN. Sementara kalau dia sumbernya dari mitra kan boleh diberi langsung sesuai dengan ketentuan penganggaran dari mitra. Jadi paketnya nanti harap dipisahkan. Nah, dan selanjutnya ini ya. Nah, kemudian untuk misalnya kegiatan-kegiatan yang selanjutnya boleh bersumber dari manapun, tetapi harus jelas nanti di dalam rinciannya mana yang bersumber dari PKKM, mana yang bersumber dari dana PT, dan mana yang bersumber dari mitra. Khusus untuk manajemen internal, tidak boleh bersumber dari dana PKKM, tetapi boleh hanya bersumber dari dana PT maupun dari dana mitra. Itu Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana tipsnya dalam menyusun proposal PKKM dan panduan-panduan yang perlu Bapak Ibu perhatikan, persyaratan, prosedur begitu. Nah, yang tidak kalah pentingnya ini adalah jadwal kegiatan, bahwa batas akhir pemasukan proposal itu adalah tanggal 4 Februari 2021. Pukulnya mohon dicek di dalam sistem. Mudah-mudahan itu ditutup pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Nah, saat ini kami berharap Bapak Ibu sudah melakukan pendaftaran akun yang sudah kita buka mulai tanggal 30 November yang lalu. Jika tidak, Bapak Ibu masih tetap bisa melakukan pendaftaran registrasi ini karena registrasi ini dibuka sampai pada batas pemasukan proposal. Nah, kemudian seleksi evaluasi akan dilakukan selama pada Februari sampai Maret, dan harapannya pada April 2021 sudah ada penetapan penerima bantuan PKKM ini, dan kemudian sudah bisa mulai implementasi. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, dan selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Rali.